Ditinggal suami saat sakit demi wanita lain. Siapa sangka aku adalah juragan sawit dengan pendapatan 200 juta per minggu, dan penyesalan sang mantan hanya tinggal menunggu hitungan hari. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Mulai sekarang kita cerai. Teriakan itu memecah keheningan sore yang biasanya damai. Bahkan rasanya lebih nyaring daripada suara knalpot motor butut tetangga yang sering bikin emosi. Aku terlonjak kaget di atas sofa. Jantungku berdegup kencang seolah mau lompat keluar dari rongga dada. Padahal, untuk sekadar bangun duduk saja rasanya tulang-tulangku mau rontok semua. Kepala ini beratnya minta ampun, seperti sedang ditindih sekarung beras 50 kilo. Efek demam tinggi yang sudah 3 hari ini betah bersarang di tubuhku. Bukannya ditanya sudah makan atau belum, atau minimal dipijit kakinya, aku malah disuguhi drama rumah tangga kelas 3 begini. Budi berdiri di sana, di tengah ruang tamu kontrakan kami yang ukurannya tak seberapa, dengan wajah merah pada menahan amarah yang entah datang dari mana. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arahku dengan gaya yang mungkin dia pikir gagah. Tapi di mataku dia malah terlihat seperti ayam jago yang kalah sabung tapi masih mau sok berkuasa. Napasnya memburu, matanya melotot, dan keringat bercucuran di pelipisnya. Kalau situasinya tidak sedang genting begini, mungkin aku sudah tertawa melihat betapa lucunya ekspresi sok jagoan suamiku itu. Dia pikir dia siapa? Raja minyak. Padahal beli minyak goreng saja masih suka mengeluh kalau harganya naik 500 perak. Kamu dengar tidak, Sari? Aku bilang kita cerai. Tinggalkan rumah ini atau aku yang pergi. Bentaknya lagi. Kali ini suaranya agak serak. Mungkin karena terlalu memaksakan pita suaranya yang pas-pasan itu. Aku menarik napas panjang, mencoba menelan ludah yang rasanya seperti menelan paku berkarat. Tenggorokan kering, badan menggigil, dan sekarang ditambah hati yang mendadak nyeri. Aku menatap Budi dengan pandangan nanar. Lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku dalam sakit dan sehat, sekarang justru membuangku saat aku benar-benar butuh bantuan. Lucu memang bagaimana janji pernikahan seringkali dianggap seperti syarat dan ketentuan aplikasi ponsel, tinggal dicentang setuju tanpa benar-benar dibaca, lalu dilanggar begitu saja saat ada pembaruan yang lebih menarik. Mas, aku lagi sakit, jawabku lirih. Suaraku nyaris tak terdengar, kalah telak dengan suara kipas angin yang berputar malas di sudut ruangan. Tega kamu ngomong begitu saat aku bahkan nggak kuat jalan ke kamar mandi. Budi mendengus kasar. Suara yang terdengar sangat meremehkan. Dia melipat kedua tangannya di dada. Pose andalan kalau dia merasa paling benar sedunia. Sakit? Itu saja alasanmu tiap hari. Dikit-dikit pusing. Dikit-dikit demam. Kamu itu istri atau pasien rawat inap? Aku nikah sama kamu buat cari pendamping hidup, bukan buat jadi perawat sukarela. Aku capek. Sari. Pulang kerja capek. Lihat rumah berantakan. Lihat kamu cuma goleran di sofa bau minyak angin. Muak aku. Kata-kata itu meluncur mulus tanpa rem, menabrak perasaanku sampai hancur berantakan. Bau minyak angin katanya? Ya wajar dong, namanya orang masuk angin. Masa mau bau parfum mahal dari Paris? Lagian, kalau aku pakai parfum mahal, nanti dia juga yang kejang-kejang tanya uangnya dari mana. Padahal, selama ini dia tidak pernah tahu kalau uang belanja yang dia berikan itu cuma cukup buat beli sayur asem dan tempe seminggu. Sisanya? Ya tentu saja dari kantong pribadiku yang dia tidak pernah tahu isinya. Tapi ya sudahlah. Orang kalau sudah emosi memang otaknya seringkali ketinggalan di warung kopi. Belum sempat aku membalas ucapannya. Pintu depan terbuka lebar. Sosok wanita masuk dengan langkah percaya diri. Seolah dia pemilik sah sertifikat tanah kontrakan ini. Retna, tetangga beda blok yang memang terkenal genit dan hobi pamer barang-barang KW. Dia memakai gaun merah menyala yang terlalu ketat, membuatku khawatir jahitannya akan menyerah di tengah jalan. Wajahnya penuh dempul bedak, dan bibirnya merah merona seperti habis makan buah naga 1 kilo. Sudah beres belum, Mas Budi? Tanyanya dengan suara manja yang dibuat-buat.
Tipe suara yang bisa bikin bulu kuduk merinding bukan karena takut, tapi karena geli. Ratna mengibaskan rambutnya yang dicat warna pirang jagung, lalu melirikku dengan tatapan sinis. Tatapan yang seolah bilang, "Lihat nih, aku pemenangnya." Budi langsung berubah wujud. Yang tadinya garang seperti singa lapar di hadapanku, mendadak jadi kucing manis begitu melihat Ratna. Dia tersenyum lebar, senyum yang dulu pernah bikin aku jatuh cinta. Tapi sekarang rasanya ingin ku lempar pakai bantal sofa. Sebentar lagi, sayang. Ini si beban lagi aku kasih pengumuman terakhir. Jawab Budi sambil melirikku jijik. Beban. Kata itu terngiang-ngiang di kepalaku. Satu kata yang terdiri dari 5 huruf tapi daya rusaknya melebihi bom atom. Jadi selama ini aku dianggap beban? Siapa yang tiap bulan diam-diam melunasi tunggakan listrik karena gaji Budi habis buat cicilan motor? Siapa yang diam-diam menyelipkan uang di dompetnya biar dia tidak malu saat nongkrong sama teman-temannya? Siapa yang membiayai renovasi atap bocor tahun lalu? Beban katanya. Kalau beban seberat aku bisa menghasilkan uang ratusan juta, harusnya dia bersyukur punya beban sepertiku. Mas, kamu selingkuh sama Ratna? Tanyaku, meski jawabannya sudah jelas terpampang di depan mata. Aku cuma butuh pengakuan, biar rasa sakitnya tuntas sekalian. Jangan sebut selingkuh, itu terdengar kasar. Sela Ratna sambil memainkan kuku palsunya yang panjang dan berwarna-warni. Sebut saja Mas Budi mencari yang lebih berkualitas. Kamu lihat dirimu, Sari, kumal, pucat, kurus. Laki-laki mana yang betah? Mas Budi itu butuh wanita yang bisa diajak kondangan, bukan wanita yang cocoknya cuma nungguin antrean obat di puskesmas. Budi mengangguk setuju. Persis seperti boneka dashboard mobil yang kepalanya goyang-goyang. Betul kata Ratna. Aku butuh pendamping yang selevel. Ratna ini punya usaha catering. Dia mandiri, cantik, wangi. Tidak sepertimu yang cuma bisa nodong uang gaji suami. Kamu tahu kan gajiku itu hasil keringat dan air mata? Rasanya tidak rela kalau cuma habis buat beli obat-obatanmu yang tidak ada habisnya itu. Aku ingin tertawa sekencang-kencangnya mendengar Budi membanggakan gaji bulanannya yang 5 juta rupiah itu. 5 juta. Jumlah yang sama dengan uang jajan keponakanku di kampung atau setara dengan biaya pupuk satu blok kecil di perkebunan sawitku. Budi, kalau saja kamu tahu, pendapatan panen sawitku bulan lalu saja bisa buat beli harga diri kamu yang setinggi langit itu. Mungkin kamu sudah sujud syukur di kakiku sekarang. Tapi biarkan dia hidup dalam gelembung fantasinya sendiri. Orang sombong memang paling asyik kalau dibiarkan jatuh sendiri dari ketinggian. Jadi, kamu lebih memilih Ratna karena dia kaya? Tanyaku pelan, memancing sedikit kejujuran dari mulut lelakinya. Jelas, jawab Budi cepat, tanpa ragu sedikit pun. Cinta itu butuh modal. Sari, Ratna bisa membantuku mewujudkan mimpi-mimpiku. Sama kamu. Mimpiku cuma mentok jadi tukang tambal ban karena uang habis melulu. Mulai hari ini, aku tidak mau lagi keluar uang sepeser pun buat kamu. Urus hidupmu sendiri. Pulang sana ke kampungmu yang becek itu. Atau jadi gelandangan sekalian aku tidak peduli. Kalimat itu menjadi gong penutup sandiwara rumah tangga kami. Budi berjalan menuju kamar, mengambil tas pakaian besar, dan mulai memasukkan baju-bajunya dengan gerakan kasar. Dia melempar kemeja kerja, celana panjang, bahkan celana dalamnya ke dalam tas seolah sedang dikejar penagih utang. Aku hanya diam memperhatikan dari sofa, merasakan air mata mulai menggenang di sudut mata. Bukan, ini bukan air mata penyesalan karena kehilangan Budi. Ini air mata kekecewaan pada diriku sendiri karena pernah sebodoh itu mencintai laki-laki yang kualitasnya di bawah standar kelayakan. Ratna berdiri di ambang pintu sambil mengipasi wajahnya dengan tangan, seolah udara di rumah kontrakan kami beracun buat kulit mulusnya. Ayo dong, Mas. Keburu sore. Nanti kita telat reservasi makan malamnya. Katanya mau traktir aku makan steak. Iya, sayang, sebentar lagi. Sahut Budi dari dalam kamar. Tak lama kemudian dia keluar sambil menyeret tas besar. Wajahnya terlihat puas seolah baru saja memenangkan lotre. Dia berhenti sejenak di hadapanku,
menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan yang sangat menyakitkan. "Dengar ya, Sari," ucapnya dingin. "Jangan coba-coba hubungi aku lagi. Nomor kamu akan aku blokir. Jangan datang ke kantor. Jangan cari aku ke rumah Ratna. Anggap saja aku sudah mati buat kamu. Kartu keluarga nanti aku urus secepatnya. Kamu tinggal tanda tangan. Beres. Jangan persulit aku kalau kamu masih punya sedikit harga diri." Harga diri. Dia bicara soal harga diri padahal dia baru saja meninggalkan istrinya yang sakit demi perempuan lain hanya karena masalah uang. Ironis sekali. Aku mengusap air mata di pipi dengan punggung tangan yang gemetar. Rasa dingin dari demamku bercampur dengan rasa panas di hati, menciptakan sensasi yang aneh di seluruh tubuh. "Baik, Mas," jawabku akhirnya. Suaraku tenang, mengejutkan diriku sendiri. Tidak ada lagi nada memohon. Tidak ada lagi isak tangis histeris. "Kalau itu mau kamu, silakan pergi. Bawa semua barangmu. Jangan ada yang tertinggal. Karena kalau ada yang tertinggal, aku pastikan bakal langsung masuk tempat sampah." Budi tertawa mengejek. "Halah, sok keras. Paling besok kamu nangis-nangis minta uang makan. Sudah, ayo Ratna, kita pergi dari neraka ini. Udah sumpek, bawa obat lagi." Mereka berdua berjalan keluar pintu tanpa menoleh lagi. Ratna menggandeng lengan Budi dengan mesra, seolah mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia. Budi membusungkan dadanya, merasa gagah karena berhasil melepaskan diri dari beban hidupnya. Pintu kontrakan tidak ditutup kembali, membiarkan angin sore masuk membawa debu jalanan. Aku mendengar suara motor matik Budi dinyalakan, suara yang dulu selalu kutunggu kepulangannya. Sekarang menjadi suara perpisahan yang melegakan. Deru motor itu semakin menjauh, lalu hilang ditelan hiruk pikuk jalanan sore. Sepi. Rumah kontrakan ini mendadak senyap. Hanya ada aku, sofa tua yang pernya sudah mulai menonjol, dan rasa sakit di sekujur tubuh. Tapi anehnya, di tengah kesendirian dan sakit fisik ini, ada satu perasaan yang perlahan tumbuh di dada. Lega. Rasanya seperti baru saja melepaskan ransel berat yang selama ini kupanggul sendirian. Tidak ada lagi omelan Budi soal masakan yang kurang asin. Tidak ada lagi keluhan soal gajinya yang cepat habis. Tidak ada lagi tatapan meremehkan setiap kali aku meminta uang untuk keperluan rumah. Perlahan, aku mencoba bangun. Kakiku masih gemetar. Tapi aku paksakan untuk berdiri. Aku berjalan tertatih menuju dapur, mengambil segelas air putih hangat. Saat air itu membasahi tenggorokanku, aku tersenyum kecut. Budi, kamu pikir kamu meninggalkan perempuan miskin yang tidak punya masa depan. Kamu tidak tahu, Mas, perempuan yang kamu sebut beban ini punya rekening yang saldonya bahkan tidak muat kalau ditulis di kertas truk belanjaanmu. Kamu bilang pendapatanmu 5 juta itu hasil keringat dan air mata? Kamu lupa kalau 200 juta yang masuk rekeningku tiap bulan itu hasil dari ribuan pohon sawit yang berbaris rapi menunggu perintahku. Kamu tinggalkan aku karena uang? Baiklah, tunggu saja tanggal mainnya. Nanti, saat kamu sadar siapa aku sebenarnya, jangan harap kamu bisa kembali lagi. Karena pintu hatiku sudah tertutup rapat. Serapat brankas uangku yang kuncinya cuma aku yang pegang. Aku merogoh saku dasterku yang lusuh, mengambil ponsel pintarku yang layarnya sedikit retak di ujung. Ada puluhan pesan masuk yang belum sempat kubuka karena sakit. Semuanya dari Pak Asep, mandor kepercayaanku di kampung. Bu Sari, laporan panen minggu ini sudah siap. Harga tandan buah segar lagi naik tinggi. Bu, total bersih minggu ini tembus angka fantastis. Kapan Ibu mau cek transferan? Aku membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Air mata di pipi sudah kering. Sakit di badan memang belum hilang, tapi sakit di hati perlahan mulai terobati oleh kenyataan bahwa aku tidak kemiskin yang Budi kira. Justru sekarang, tanpa Budi yang boros dan sogaya itu, uangku bakal utuh. Tidak perlu lagi pura-pura miskin demi menjaga ego suami yang rapuh. Tunggu aku, Mas Budi, gumamku pelan pada ruangan kosong itu. 1 minggu lagi. Cuma butuh 1 minggu buat bikin kamu sadar. Kalau kamu baru saja membuang berlian demi memungut batu kali.
Aku kembali merebahkan diri di sofa. Kali ini tidurnya akan lebih nyenyak. Tidak ada suami, tidak ada pengkhianat. Hanya ada aku dan rencana masa depan yang cerah secerah minyak goreng kualitas super. Cerita kita baru saja dimulai, Mas. Dan sayangnya buat kamu, peran utamanya bukan kamu lagi. Kamu cuma badut numpang lewat yang durasinya sudah habis. Selamat menikmati hidup barumu dengan Ratna dan gajimu yang pas-pasan itu. Kita lihat siapa yang nanti bakal menangis histeris. Angin sore meniup gorden jendela yang terbuka, membawa masuk debu jalanan yang langsung menempel di lantai ubin dingin. Suara motor Budi sudah benar-benar hilang, lenyap ditelan hiruk-pikuk jalan raya, membawa serta dua manusia yang paling menguji kesabaran hidupku. Rasanya aneh, rumah ini mendadak jadi begitu hening, sepi yang bukan menakutkan, tapi justru menenangkan. Seperti baru saja keluar dari pasar malam yang bising dan penuh sesak, lalu masuk ke ruangan ber-AC yang sejuk. Perlahan aku menegakkan punggung, merasakan sendi-sendi tulangku berbunyi kecil. Ternyata benar kata orang tua dulu, penyakit itu kadang datang dari pikiran. Begitu sumber stresnya pergi, alias Mas Budi dan selingkuhannya itu, mendadak demamku rasanya turun separuh. Kepalaku yang tadi nyut-nyutan seperti dipukul palu godam, sekarang tinggal pening sedikit. Aku berjalan ke dapur, langkahku masih pelan tapi sudah lebih mantap. Tidak lagi sempoyongan seperti orang mabuk laut. Gelas kaca kuisi penuh dengan air putih. Lalu kuteguk sampai tandas tak bersisa. Segar. Air putih ini rasanya jauh lebih nikmat daripada janji manis Mas Budi yang katanya mau sehidup semati. Sehidup semati apanya? Giliran aku sakit sedikit saja, dia langsung kabur cari yang bening. Padahal kalau dipikir-pikir, dia itu kerjanya cuma staf administrasi biasa. Gajinya 5 juta pas. Itu pun sering dipotong kasbon karena dia hobi traktir teman biar dibilang bos. Gayanya selangit. Tapi dompetnya seringkali menjerit. Tanganku merogoh saku daster, mengambil ponsel yang layarnya sudah retak di pojok kanan atas. Ponsel butut ini adalah saksi bisu betapa pelitnya Budi padaku. Dulu saat aku minta ganti ponsel karena yang lama mati total, dia malah menceramahiku soal penghematan selama 2 jam penuh. Padahal, kalau mau, aku bisa membeli pabrik ponselnya sekalian. Aku menekan satu nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Nomor Pak Asep, mandor kebun sawitku di Sumatera sana. Halo, Assalamualaikum, Bu Juragan. Suara Pak Asep terdengar lantang dan bersemangat dari seberang telepon. Kontras sekali dengan suasana hatiku yang baru saja diceraikan. Waalaikumsalam, Pak Asep. Jawabku pelan, berusaha menjaga nada suaraku agar tidak terdengar sedih. Pak, tolong siapkan mobil jemputannya. Bukan ke rumah orang tua saya, tapi ke kontrakan saya di kota. Bawa mobil yang nyaman, badan saya rasanya mau remuk semua. Hening sejenak di seberang sana. Mungkin Pak Asep bingung kenapa juragannya yang punya ratusan hektar kebun sawit ini terdengar seperti kerupuk layu. Loh, Bu Sari sakit? Apa perlu saya kirim sopir sekarang juga? Kebetulan ada truk pengangkut buah yang baru kirim ke pabrik dekat sana. Tapi kotor Bu. Nanti saya suruh anak buah bawa mobil ganda gardan yang bagus saja ya, Bu. Aku tersenyum tipis. Pak Asep ini memang paling tahu cara melayani atasan. Iya, Pak. Yang bagus saja. Oh iya, sekalian laporannya bagaimana? Bulan ini lancar. Waduh, Bu. Lancar jaya. Panen raya bulan ini melimpah ruah. Harga buah sawit segar lagi bagus-bagusnya di pasaran. Kemarin sudah saya transfer dana bersih 200 juta ke rekening rahasia Ibu. Itu baru termin pertama loh, Bu. Sisanya minggu depan cair lagi. Cerocos Pak Asep penuh semangat. 200 juta. Angka itu terngiang di telingaku. Mas Budi tadi berteriak sombong soal gajinya yang 5 juta. Dan dia merasa itu uang paling banyak sedunia. Dia tidak tahu, uang 200 juta itu masuk rekeningku tanpa aku perlu keluar keringat. Cukup duduk manis dan memantau lewat telepon. Andai dia tahu, mungkin dia tidak akan berani melempar celana dalamnya ke dalam tas tadi, tapi malah memakainya di kepala saking malunya. Bagus, Pak Asep. Terima kasih kerjanya. Saya tunggu jemputannya malam ini atau besok pagi. Saya mau pulang kampung. Pak, mau istirahat, mau hirup udara kebun.
Di sini udaranya kotor, banyak polusi, banyak orang bermuka dua. Sindirku, meski Pak Asep pasti tidak paham siapa yang kusindir. Setelah menutup telepon, aku kembali duduk di sofa butut itu. Mataku menyapu sekeliling ruangan. Rumah kontrakan tipe 21 yang sempit. Ket temboknya sudah mengelupas di sana-sini, dan atapnya ada noda bekas bocor yang belum sempat diperbaiki. Disinilah aku menghabiskan 3 tahun terakhir. Berpura-pura menjadi istri sederhana demi menjaga harga diri suami yang egonya setinggi menara sutet. Aku rela makan tempe setiap hari. Rela tidak beli baju baru, rela naik angkutan umum, semua demi Mas Budi. Tapi balasannya, aku dibuang seperti sampah plastik bekas bungkus gorengan. Bulan ke-9 adalah neraka sesungguhnya bagi seorang wanita hamil yang kesepian. Perutku sudah sebesar semangka, gerak sedikit sakit, tidur miring kiri salah, miring kanan makin parah. Di saat-saat paling krusial seperti ini, yang seharusnya suamiku ada di sampingku, ia justru memilih menghilang total seperti ditelan bumi. Panggilan telepon dari Mas Bayu terhenti sejak 2 minggu lalu. Seolah-olah paket komunikasi gratisnya sudah habis dan dia tidak punya pulsa buat mengisi ulang. Pesan singkat yang kukirim, berisi rentetan pertanyaan dan permohonan, hanya dibalas oleh 2 tanda centang biru yang dingin, tanpa ada balasan satu kata pun. Rasanya seperti dikutuk oleh fitur komunikasi modern. Centang biru itu adalah penghinaan paling nyata. Aku mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin Mas Bayu sibuk sekali di kilang minyak itu. Kata orang, kerja di sana jadwalnya padat, tidak kenal hari libur. Mungkin dia sedang di tengah laut. Tempat sinyal bahkan lebih mahal daripada harga minyak mentah itu sendiri. Begitu terus aku merangkai alasan, berusaha menutupi fakta bahwa di tengah kegelisahan terbesarku, suamiku memilih diam. Hingga satu malam, aku sudah tidak tahan lagi. Aku telepon lagi nomornya. Berkali-kali, sampai tanganku pegal. Nada sambung berdering, bukan suara Mas Bayu yang kudengar, tapi suara operator yang memberitahu bahwa nomor yang kutuju sudah tidak aktif. Jantungku mencelos, bukan karena teleponnya mati, tapi karena firasat buruk itu kembali lagi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, air mataku tumpah ruah. Bukan hanya karena lelah fisik mengurus diri sendiri, tapi karena aku merasa benar-benar ditinggalkan. Aku memeluk rice cooker bekas yang masih tersisa, benda terakhir yang belum sempat kujual. Aku menangis sampai sakit kepala, sampai raka di perut ikut-ikutan menendang dengan brutal, seolah dia juga protes pada bapaknya yang ingkar janji. Aku bersumpah saat itu, kalau sampai Mas Bayu kenapa-kenapa, aku tidak akan pernah memaafkannya karena sudah membuatku menderita di saat rentan begini. Tapi aku juga berdoa, semoga ia baik-baik saja dan segera kembali, membawa uang banyak seperti yang ia janjikan. Keadaan ekonomi memaksaku untuk mencari penghasilan tambahan. Mau tidak mau, aku harus bekerja keras meski perutku sudah menghalangi pandangan kakiku. Aku mulai menerima jahitan kecil-kecilan dari tetangga, menjahitkan sarung bantal atau memperbaiki baju bolong. Aku duduk di depan mesin jahit tua milik ibuku, yang bunyinya sudah seperti traktor. Aku menjahit sambil sesekali berhenti karena punggungku sakit tak tertahankan. Uang dari menjahit memang tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan kangkung, asalkan tidak usah memikirkan biaya listrik dan air. Saat sedang asyik menjahit sarung bantal bergambar bunga mawar, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Di depan pintu berdiri sosok lelaki yang sangat kukenal. Namanya Jamal, tetangga lama kami yang juga merantau ke Malaysia, tapi setahun lalu dideportasi karena overstay dan berkelahi. Wajahnya terlihat lusuh, seperti habis menempuh perjalanan jauh, dan tatapannya penuh iba saat melihat perutku. Ia membawa bungkusan plastik berisi martabak manis yang wanginya langsung membuat perutku keroncongan. Aku mempersilakan Jamal masuk. Dia duduk dengan canggung, memainkan ujung bajunya. Kami berbasa-basi sebentar soal martabak dan soal Raka yang sebentar lagi lahir. Tapi aku tahu, kedatangan Jamal bukan cuma untuk bertamu atau berbagi martabak. Ada hal serius yang ingin ia sampaikan. Rasa gugupku makin menjadi saat Jamal menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang redup. "Saras," katanya, suaranya pelan sekali, hampir berbisik.
Aku minta maaf sebelumnya kalau kabar ini akan menyakitkan hatimu. Tubuhku langsung tegang. Jantungku berdebar tak karuan, berirama seperti genderang mau perang. Aku memaksakan diri tersenyum. Ada apa, Mal? Santai saja. Mas Bayu sehat-sehat saja, kan? Dia di kilang minyak mana sekarang? Aku masih berusaha mempertahankan benteng kepercayaanku pada Mas Bayu, meski benteng itu sudah keropos digerogoti waktu dan kebohongan. Jamal menggeleng pelan. Wajahnya makin muram. Ia mengeluarkan sebungkus rokok, meminta izin untuk merokok, lalu menyalakan korek. Asap rokok itu mengepul, seolah menciptakan tabir yang memisahkan aku dari kenyataan. Aku ketemu Bayu, waktu aku lagi kerja serabutan di kawasan Sentul, Kuala Lumpur, kata Jamal memulai ceritanya. Dia tidak kerja di kilang minyak. Saras. Dia sopir pribadi. Sopir pribadi untuk orang kaya. Hatiku mulai terasa nyeri, tapi aku masih berusaha berpikir positif. Oh, mungkin dia ganti pekerjaan, Mal. Sopir pribadi gajinya kan lumayan juga. Jamal menggeleng lagi. Kali ini lebih tegas. Bukan itu masalahnya. Saras. Wanita yang dia antar jemput itu. Namanya Puan Sri. Dia pengusaha catering besar di Selangor. Aku lihat sendiri, Bayu tinggal di rumahnya. Rumah besar, bukan di asrama TKI. Ia berhenti sejenak, menatapku lurus, seolah meminta izin sebelum menghancurkan hidupku. Dan Puan Sri itu, dia sudah jadi istrinya Bayu. Mereka nikah siri di sana, setahun yang lalu. Duar, rasanya seperti ada petir menyambar tepat di atas kepalaku, tapi tanpa suara. Dunia di sekelilingku mendadak hening. Aku tidak bisa mendengar suara napas sendiri. Kalimat itu, sudah jadi istrinya Bayu, berputar-putar di telingaku seperti kaset rusak. Aku menatap Jamal dengan pandangan kosong, mencoba mencerna informasi yang sungguh di luar batas nalar. 1 tahun yang lalu, berarti Mas Bayu sudah berkhianat sebelum dia pamit resmi ke Malaysia. Sebelum janji-janji manis itu diobral di bandara. Jamal menyerahkan secari kertas lusuh. Ini alamat rumah mereka, dan ini nomor telepon Bayu yang baru. Aku dapat dari teman kerjanya. Aku minta maaf Saras. Aku tidak tega melihatmu di sini sendirian sambil hamil besar, sementara dia di sana hidup enak. Aku mengambil kertas itu, tapi aku tidak bisa merasakan sentuhannya. Tanganku terasa mati rasa. Aku hanya bisa mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih kepada Jamal, meski aku tahu terima kasihku ini hampa. Setelah Jamal pergi, aku terduduk di lantai, membiarkan tubuhku yang berat ini ambruk. Air mata yang tadi tertahan, kini keluar tanpa suara, mengalir deras membasahi pipi. Ternyata, centang biru di ponselku bukan karena Mas Bayu sibuk atau tidak ada sinyal. Centang biru itu karena dia sedang sibuk memulai hidup baru, dengan wanita baru, dan melupakan keberadaanku serta Raka. Aku memeluk lututku, menangis sesenggukan. Rasa sakitnya melebihi sakit pinggang hamil tua. Ini adalah luka pengkhianatan yang paling dalam. Aku tidak tahu harus marah kepada siapa. Kepada Mas Bayu yang tega berbohong? Kepada Puan Sri yang merebut suamiku? Atau kepada diriku sendiri yang begitu bodoh dan naif? Semua pertanyaan itu menari-nari di kepala, tanpa jawaban yang jelas. Perjalanan panjang dari kota menuju kampung halaman terasa seperti terapi penyembuhan paling ampuh. Jauh lebih mujarab daripada obat-obatan dari apotek yang selalu dikeluhkan Budi. Tubuhku memang masih lemah, tapi setiap kilometer yang kami tempuh, rasanya setiap inci beban di pundakku ikut terlepas dan tertinggal jauh di belakang sana. Aku tidak perlu lagi memikirkan apakah uang belanja besok cukup, atau apakah gajiku akan selamat dari mata elang Budi. Di dalam mobil mewah dengan pendingin udara yang sejuk ini, aku hanya fokus pada satu hal, kembali menjadi diriku yang sesungguhnya. Mobil besar itu melaju mulus membelah malam, meninggalkan jalan raya besar menuju jalan kecil beraspal mulus yang diapit oleh hamparan hijau. Kami sudah memasuki kawasan perkebunan. Bau khas tanah basah dan daun kelapa sawit yang sedikit pahit mulai tercium. Aroma yang sudah kurindukan setengah mati. Ini adalah rumah. Ini adalah duniaku.
Dunia yang selama ini aku sembunyikan rapat-rapat demi menjaga perasaan suami yang rapuh egonya. Di bangku depan, Pak sopir sesekali melirikku dari kaca spion tengah. Dia sudah bekerja untuk keluargaku sejak aku masih kecil. Jadi dia tahu betul drama di balik pernikahanku. Aku tahu dia pasti gregetan melihat juragannya diperlakukan seperti itu. Aku tersenyum tipis, meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja. Aku tidak butuh belas kasihan. Aku hanya butuh rencana balasan yang sempurna. Saat mobil memasuki gerbang utama yang terbuat dari besi besar dengan ukiran sederhana, aku langsung merasakan ketenangan menjalar ke seluruh tubuh. Di depanku, terhampar perkebunan sawit seluas mata memandang. Pohon-pohon itu berdiri tegak, barisannya rapi, menjulang tinggi menyentuh langit malam. Setiap pohon itu adalah mesin pencetak uang yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa perlu dimarahi atau dikasih uang rokok. Mereka adalah asetku yang paling setia dan paling produktif. Mobil berhenti tepat di halaman rumah kayu jati yang berdiri kokoh. Rumah panggung khas Sumatera yang dibangun oleh almarhum bapak dengan ukiran sederhana tapi megah. Bangunan ini adalah lambang kerja keras dan integritas. Dua hal yang tidak pernah dimiliki oleh Budi. Pintunya sudah terbuka. Pak Asep, si mandor setia, berdiri di ambang pintu menyambutku. Di belakangnya, Bei Ijah, asisten rumah tangga yang sudah kuanggap seperti ibu sendiri, menyambutku dengan senyum lega. Alhamdulillah, Nyonya sudah sampai. Sambut Bei Ijah, suaranya terdengar haru. Dia langsung memelukku, mengabaikan kondisi badanku yang masih sedikit hangat. Kami semua khawatir. Kenapa Nyonya tega biarkan diri Nyonya sendiri di kota itu dengan lelaki tak tahu diuntung itu? Aku membalas pelukannya dengan erat. Maaf ya, Bei. Aku cuma butuh istirahat total. Urusan lelaki tak tahu diuntung itu, biar waktu dan karma yang urus. Jawabku. Nadaku terdengar lebih tegas dari yang kubayangkan. Setelah Bei Ijah menyuruhku mandi air hangat dan berganti pakaian, aku duduk di teras belakang rumah, menghadap kebun yang gelap. Udara segar yang dingin langsung membelai kulitku. Pak Asep menghampiriku sambil membawa nampan berisi teh jahe hangat dan setumpuk dokumen. Aku suka Pak Asep karena dia tidak pernah basa-basi. Begitu melihatku duduk, dia langsung bicara bisnis. Begini, Nyonya, panen bulan ini bagus sekali. Permintaan dari pabrik juga sedang tinggi-tingginya. Semua berjalan sesuai rencana. Bahkan laba kotor kita sudah melampaui target triwulan. Jelas Pak Asep sambil membuka sebuah map tebal berisi laporan keuangan. Aku menyesap teh jaheku perlahan. Hangatnya menjalar, menenangkan. Bagus, Pak Asep. Semua lancar. Berarti rencana kita bisa dieksekusi tepat waktu. Pak Asep mengangguk. Sorot matanya serius. Tepatnya, rencana fase 2, Nyonya. Pemblokiran itu. Inilah inti dari semua sandiwara yang kulakukan. Selama setahun terakhir, aku bukan cuma berakting sakit, tapi juga merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Dulu, demi membiarkan Budi merasa punya kuasa, aku membiarkan semua rekening keuangan rumah tangga, kartu anjungan tunai mandiri, bahkan kartu kredit, semuanya atas nama dia. Aku juga membiarkan Budi mengira bahwa uang ratusan juta yang masuk rekeningnya tiap bulan adalah hasil bonus dari kantor, atau warisan kecilku yang tidak seberapa. Tentu saja itu semua bohong besar. Uang itu adalah hasil panen sawitku, yang sengaja ku transfer rutin ke rekening Budi. Dan agar dia tidak curiga, uang itu kumasukkan melalui rekening atas nama perusahaan cangkang yang dibuat oleh Pak Asep. Perusahaan itu bernama Usaha Dagang Berkah Sawit. Nama yang terkesan rumahan, padahal itu hanyalah saluran untuk mentransfer ratusan juta rupiah secara berkala. Aku hanya perlu memastikan, Budi tetap merasa berkuasa. Aku sudah cek saldo rekening bersama kami. Pak Asep, masih ada sisa sedikit, tapi sudah hampir habis karena ulah Budi yang boros itu, kataku sambil tersenyum kecut. Dia pasti berpikir minggu depan gajinya akan masuk, dan rekening itu akan terisi uang lagi. Padahal dia tidak tahu, mulai hari ini, semua saluran dana dari Usaha Dagang Berkah Sawit ke rekeningnya sudah kualihkan. Pak Asep tersenyum lebar, senyum penuh kemenangan.
Sudah saya alihkan sepenuhnya ke rekening atas nama Nyonya Sari yang baru, Bu Juragan. Semua otorisasi pemotongan dan transfer otomatis sudah dinonaktifkan. Mulai hari ini, uang yang masuk ke rekening Budi adalah murni gajinya dari kantor. 5 juta rupiah. Ucapnya sambil menekankan angka itu, seolah ikut senang membayangkan betapa terkejutnya Budi nanti. Bagus. Jadi, saat dia cek saldo minggu depan, dia akan panik. Dia akan teriak-teriak ke kantornya, ke bank, mencari kemana hilangnya uang ratusan juta itu. Kataku, dia pasti tidak akan menyangka. Aku yang penyakitan, ini yang mainkan semua ini. Inilah jebakan yang kusiapkan. Budi adalah tipe lelaki yang sangat bergantung pada uang. Dia sombong karena merasa kaya. Begitu kekayaannya lenyap tiba-tiba, apalagi kekayaan itu jumlahnya fantastis, dia akan panik histeris. Dia akan merasa dunia sedang runtuh. Dan saat dia panik, dia akan mencari-cari aku. Dia pasti akan ingat kata-kata Bu Tejo soal mobil besar yang menjemputku. Pak Asep, tolong atur orang-orang kita di kota. Sebarkan informasi dengan halus. Katakan, Bu Sari sudah kembali ke perkebunan. Biarkan Budi mencariku di sini. Biarkan dia melihat sendiri apa yang dia buang. Perintahku, mataku kini bersinar penuh rencana. Pak Asep mengangguk. Siap, Nyonya. Saya akan siapkan panggung sandiwara terbaik. Kami semua sudah lama menantikan momen ini. Melihat kelakuan Tuan Budi yang arogan itu, rasanya kami semua sudah gatal ingin memberinya pelajaran. Aku tertawa kecil. Tawa yang tulus. Tawa yang sudah lama tidak kudengar dari diriku sendiri. Terima kasih, Pak. Pokoknya pastikan dia melihat semua ini. Semua kemewahan, semua hasil panen, semua aset yang ada. Dia harus melihat siapa sebenarnya perempuan yang dia sebut beban dan gelandangan itu. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi kayu. Kopi jahe sudah habis, tapi kehangatan rencanaku justru makin membara. Budi, kamu pikir kamu menang karena berhasil menceraikan aku dan menemukan wanita lain. Kamu salah. Kamu baru saja memenangkan tiket ke neraka kemiskinan dan kamu baru saja menjual semua tiket lotre kekayaanmu. 1 minggu. Aku hanya butuh waktu 1 minggu untuk menikmati kesembuhanku, mengurus dokumen perceraian, dan membiarkan uang hasil panenku bekerja menghukummu. Setelah itu, kita akan bertemu lagi, Mas. Dan aku pastikan, pertemuannya akan jadi yang paling memalukan dalam seluruh hidupmu. 1 minggu berjalan begitu cepat, dipenuhi dengan kegiatan yang benar-benar jauh dari gambaran istri penyakitan yang selalu dituntut Budi. Aku habiskan hari-hariku di perkebunan, bukan lagi meringkuk di sofa kontrakan yang pengap. Tubuhku yang tadinya terasa remuk redam, kini berangsur pulih total berkat udara segar kebun yang dingin, makanan sehat dari hasil panen sendiri, dan, yang paling penting, kedamaian hati. Aku menghabiskan pagi dengan berkeliling kebun, ditemani Pak Asep dan Pak Sopir. Aku memastikan sendiri kualitas tandan buah segar, mengecek kesehatan pohon-pohon, dan mendengarkan laporan langsung dari para pekerja. Rasanya luar biasa, bisa kembali memegang kendali penuh atas kerajaan sawitku, dan bukan lagi mengontrol uang receh di dompet Budi. Aku bahkan sempat tertawa geli saat melihat beberapa ibu-ibu pekerja sawitku yang sedang beristirahat, sibuk bergosip tentang drama sinetron di televisi, padahal aku yang ada di depan mereka ini sedang menjalani drama nyata yang lebih seru. Di sisi lain kota, Budi sedang menjalani minggu yang dia yakini sebagai minggu paling bebas dan paling kaya dalam hidupnya. Dia sama sekali tidak sadar kalau dirinya sedang berjalan santai menuju tebing curam. Budi dan Ratna benar-benar hidup dalam kemewahan palsu yang didasari oleh keyakinan bodoh Budi bahwa rekeningnya berisi ratusan juta rupiah. Hari-hari mereka dipenuhi kegiatan hedonis. Mereka makan siang di restoran mahal, memesan hidangan yang namanya saja susah diucapkan, lalu berfotoria untuk dipamerkan di media sosial. Budi selalu membayar menggunakan kartu anjungan tunai mandiri yang dia yakin memiliki saldo tidak terbatas. Ratna yang matanya selalu berbinar melihat kekayaan Budi, terus merengek minta dibelikan ini itu. Ratna, si ratu belanja yang tidak punya rem, sudah mulai berulah pada hari kelima.
Mereka mampir ke toko perhiasan langganan Ratna yang terkenal menjual barang-barang mengkilap dengan harga selangit. Mas Budi, aku mau kalung emas yang ada batu-batu kecilnya itu. Rengek Ratna manja sambil menunjuk etalase kaca. Cantik banget. Pasti pas kalau dipakai kondangan. Sekalian beli gelang ya. Mas, gelangku yang kemarin udah luntur warnanya. Budi, yang sedang mabuk kepayang karena merasa sultan, langsung setuju. Dia bersikap angkuh di depan pelayan toko, menarik Ratna ke kasir, dan memesankan kalung serta gelang dengan total harga yang membuat perutku kencang kalau mendengarnya. Saat di kasir, Budi menyodorkan kartu yang selama ini menjadi jimat kekayaannya dengan gerakan yang super gagah. Dia bersandar santai, menyilangkan kaki, dan melirik Ratna penuh bangga, seolah ingin berkata, "Lihat nih, suamimu sebentar lagi akan bayar tagihan ratusan juta tanpa kedip." Pelayan toko mengambil kartu Budi, memasukkannya ke mesin, lalu menunggu. Budi masih asyik memainkan ponsel. Sesekali tertawa kecil melihat komentar pujian dari teman-temannya di media sosial yang mengira dia sudah jadi miliarder mendadak. Ratna pun sudah siap-siap memeluk mesra kalung barunya yang berkilauan. Namun, wajah pelayan toko yang tadinya ramah mendadak berubah sedikit canggung, menciptakan kebekuan yang tebal di area kasir. "Mohon maaf, Bapak," kata pelayan itu dengan nada sangat hati-hati. "Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksi ditolak." Budi langsung berhenti tertawa. Matanya yang tadinya penuh kesenangan mendadak menyipit, menciptakan kerutan di dahinya yang lebar. "Apa maksudmu ditolak?" tanya Budi setengah membentak, merasa harga dirinya diinjak-injak di hadapan Ratna. "Coba gesek lagi. Saldo saya masih banyak sekali. Mungkin mesinnya yang rusak." Pelayan itu, yang wajahnya sudah pucat, mencoba lagi, tangannya gemetar. Bunyi beep nyaring dari mesin kasir kembali terdengar, dan tulisan kecil berwarna merah muncul di layar mesin itu. "Transaksi gagal. Hubungi bank penerbit." "Lihat, Mas Budi." "Tulisannya gagal," kata Ratna dengan nada yang tak lagi manja, tapi terdengar tajam dan penuh kekecewaan, seolah baru saja menemukan cicak di dalam minumannya. Ratna menarik tangannya dari kalung yang tadi ia pegang, dan perhiasan itu kembali diletakkan di dalam kotak bludru. Rasa malu yang panas langsung menjalar ke wajah Budi, membuatnya keringat dingin. Padahal toko itu memakai pendingin udara yang super dingin. Budi buru-buru menyingkir dari kasir, berpura-pura sedang menerima telepon penting. Paling juga sistem banknya lagi error. Gumam Budi kesal, menyalahkan pihak lain seperti biasa. "Aku punya uang tunai kok. Tadi di dompet ada." Budi merogoh dompet kulit tebalnya. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang tersisa dari saku kecil. Dia menghitungnya cepat-cepat. 5 juta. Hanya 5 juta. Jumlah yang cukup untuk uang makannya selama 2 hari. Tapi jelas tidak cukup untuk membayar kalung dan gelang yang harganya mencapai puluhan juta. "Ah, sial. Uang tunai ketinggalan di mobil," teriak Budi sambil menepuk dahinya keras-keras, mencoba menyelamatkan sedikit sisa harga dirinya yang sudah tercabik-cabik. "Begini saja, sayang. Kita bayar pakai uang tunai besok ya. Paling juga besok saldonya sudah normal lagi. Kita cari makan siang dulu ya. Aku traktir kamu bakso legend." Ratna yang wajahnya sudah ditekuk sedalam lipatan baju lama, hanya mengangguk malas. Dia tahu betul, ajakan bakso legend itu hanyalah pengganti janji makan siang mahal yang gagal. Sepanjang perjalanan meninggalkan toko, Ratna tidak mengeluarkan sepatah kata pun, sibuk memainkan ponsel sambil sesekali melirik Budi dengan tatapan aneh. Tatapan yang membuat Budi merasa tidak nyaman. Tatapan yang seolah berkata, "Hei, kamu benar-benar miskin ya?" Budi benar-benar panik setelah mengantar Ratna pulang. Dia langsung meluncur ke anjungan tunai mandiri, ATM, terdekat. Dia yakin, ini hanyalah masalah teknis, mungkin kartu ATM-nya yang terkelupas. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan kartu ke mesin. Dia menekan tombol, informasi saldo, dengan harapan melihat angka puluhan juta yang biasa terpampang di sana. Namun, yang muncul di layar justru angka yang membuat jantungnya mencelos ke lutut. "Saldo Anda, Rp4.750.000.
Apa-apaan ini? Teriak Budi di dalam bilik ATM. Suaranya tercekat. Hampir 5 juta. Ini adalah jumlah yang nyaris sama dengan gajinya. Kemana perginya uang ratusan juta yang seharusnya masuk rekeningnya setiap minggu? Kemana perginya uang yang selama ini dia banggakan di depan Ratna dan teman-temannya? Budi mencoba menelepon manajer bank. Tapi panggilannya sibuk. Dia menghubungi bagian keuangan di kantornya. Tapi jawabannya sama. Gaji Bapak baru masuk minggu depan. Pak, jumlahnya juga sudah dipotong kasbon Bapak bulan lalu. Kata staf keuangan itu datar. Budi merasa langit runtuh di atas kepalanya. Dia tidak mengerti. Siapa yang mencuri uangnya? Siapa yang berani memotong saldonya yang fantastis itu? Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Dia mondar-mandir di kamar kontrakannya yang kini terasa sempit dan pengap. Di luar, Ratna sibuk mengomel di telepon. Entah dengan siapa. Budi tahu, masalah uang ini harus segera diselesaikan, atau dia akan kehilangan Ratna dan seluruh harga dirinya. Dia membuka laptopnya, mencoba mengakses laporan rekening koran digital. Dia melihat riwayat transaksi bulan lalu. Ada puluhan transfer masuk, dengan keterangan yang sama. Transfer dari UD Berkah Sawit. Budi ingat nama itu. Itu adalah nama yang tertulis di nota kertas yang dia lihat saat mengemas barang di kontrakan lama. Nama yang dia anggap sepele. Nama yang dia yakini sebagai warisan kecil dan tidak berarti dari almarhum mertuanya. Tapi, laporan rekening itu menunjukkan, rata-rata jumlah transfer dari UD Berkah Sawit itu adalah antara 50 juta rupiah sampai 100 juta rupiah setiap termin. Dia menyadari satu hal yang paling mengerikan. Uang yang dia banggakan, uang yang dia gunakan untuk menceraikan istrinya dan foya-foya dengan selingkuhannya, bukanlah uangnya. Itu uang Sari. Uang yang berasal dari UD Berkah Sawit. Uang dari perkebunan. Sari. Bisik Budi, tenggorokannya tercekat. Matanya melotot menatap layar laptop. Tiba-tiba, bayangan mobil hitam besar yang menjemput Sari, dan tatapan penuh arti dari Butejo, kembali menghantuinya. Dia baru menyadari bahwa dia bukan hanya membuang istrinya. Dia membuang mesin pencetak uang yang memberinya ratusan juta rupiah per bulan. Dia membuang seorang juragan kaya raya, demi gaji 5 juta dan wanita materialistis yang tidak tahu malu. Kepanikan Budi mencapai puncaknya. Jantungnya berdebar kencang. Napasnya tersengal-sengal. Dia mengambil ponsel dan mencari nomor Sari. Tapi ingat, nomor Sari sudah diblokir. Dengan tangan gemetar, dia menekan tombol untuk membatalkan pemblokiran. Ia perlu menghubungi Sari. Ia perlu memohon. Ia perlu mendapatkan uangnya kembali. Karena tanpa uang itu, dia hanyalah seorang pegawai bergaji 5 juta yang sebentar lagi akan dicampakkan Ratna. Aku harus menemukannya, pikir Budi panik. Aku harus tahu di mana kampung Sari yang becek itu. Ratna masuk ke kamar dengan wajah masam. Mas Budi, aku mau pulang ke rumah ibuku. Uang Mas Budi habis ya? Aku lihat saldomu cuma sedikit. Budi menoleh pada Ratna, tapi dia tidak melihat Ratna. Dia melihat sosok yang paling dia butuhkan saat ini, uang. Dan uang itu, kini dibawa lari oleh perempuan yang baru saja dia buang. Diam kamu, Ratna. Aku harus cari Sari. Aku harus dapatkan uangku lagi. Teriak Budi histeris. Wajahnya pucat pasi. Matanya memancarkan ketakutan murni. Dia meremas rambutnya sendiri. Bertingkah persis seperti orang gila yang baru saja kehilangan harta karunnya. Semua rencanaku, semua skenario yang kuinginkan, kini mulai berjalan sempurna. Kegilaan Budi mencapai puncaknya malam itu. Tangannya gemetar hebat saat membuka kembali laman internet banking di laptopnya. Ia berharap ini hanyalah mimpi buruk. Sebuah bug sistem yang akan hilang setelah ia mematikan dan menyalakan laptopnya kembali. Namun, data rekening koran itu tetap terpampang nyata, menamparnya dengan kenyataan yang sangat pahit. Tidak ada lagi transfer masuk dari UD Berkah Sawit. Rekening yang selama ini ia yakini sebagai ladang uang tak terbatas, kini kembali ke saldo aslinya. Saldo yang mencerminkan gajinya yang kecil dan pas-pasan. Rasa panik itu bercampur dengan amarah. Namun yang paling mendominasi adalah penyesalan yang mendalam. Ia baru sadar,
Selama ini ia hanya boneka yang diberi uang saku oleh istrinya sendiri. Uangku. Itu uangku. Raung Budi sambil memukul meja dengan keras, membuat Ratna yang sedang mengemasi pakaiannya terlonjak kaget. Ratna, yang sedari tadi sudah mencium bau kebangkrutan, melirik Budi dengan tatapan jijik. Uangmu dari mana? Gajimu saja tidak cukup buat beli pulsa listrik rumah ini. Sudahlah, Mas. Aku sudah bilang, aku mau pulang. Aku nggak mau hidup susah sama laki-laki kere. Ratna mengeluarkan sepasang sepatu hak tinggi yang baru saja dibelikan Budi minggu lalu. Ratna meletakkannya di lantai dengan suara keras, seolah ingin menunjukkan betapa kasarnya ia memperlakukan Budi. Semua barang yang kamu kasih ke aku kembalikan. Aku cuma butuh barang yang nilainya stabil, bukan cuma iming-iming kaya. Budi tidak lagi peduli pada Ratna. Matanya hanya terpaku pada angka di layar laptop. Pikirannya dipenuhi oleh sosok Sari yang pucat tapi kini menjelma menjadi juragan sawit ratusan juta. Sari. Dia yang ambil. Dia pasti tahu rahasia ini. Bisik Budi pada dirinya sendiri. Rasa takut mulai merayapinya. Dia bukan hanya takut kehilangan uang, tapi takut pada kekuatan yang dimiliki Sari. Kekuatan untuk membuat seorang Budi Wijoyo yang sombong mendadak menjadi pengemis. Budi segera mengambil ponselnya. Karena ia sudah memblokir nomor Sari, ia mencoba menghubungi nomor telepon rumah orang tua Sari yang dulu ia anggap sebagai kampung becek. Halo, selamat malam, Bapak atau Ibu? Saya Budi, suaminya Sari. Ujar Budi dengan suara yang berusaha dibuat sopan dan meyakinkan. Di seberang telepon, terdengar suara paruh baya yang tenang. Selamat malam, Nak Budi. Kami sudah tahu kamu menceraikan Sari. Sekarang Sari sudah di sini, sudah kembali ke rumahnya. Kembali ke rumahnya? Maksudnya kembali ke rumah Bapak? Tanya Budi. Ya, tentu saja. Rumahnya yang ini. Rumah yang di tengah perkebunan sawit. Rumah yang ditinggalkan almarhum bapaknya untuk dia. Jawab suara itu santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Jantung Budi berdetak kencang seperti genderang mau perang. Perkebunan sawit? Rumah di tengah perkebunan? Bukannya Sari bilang itu cuma kebun kecil? Budi ingat, ia dulu tidak pernah mau ikut Sari pulang kampung karena gengsi. Ia membayangkan rumah kayu reot dan jalanan berlumpur. Bisa saya bicara dengan Sari? Penting sekali. Ini soal aset perusahaan yang salah transfer. Budi mencoba berbohong, memutarbalikkan fakta. Terdengar tawa kecil dari seberang telepon. Tawa yang menusuk ego Budi. Maaf, Nak Budi. Nyonya Juragan sedang sibuk. Beliau sedang rapat dengan direktur perusahaan. Beliau sedang membahas investasi baru yang nilainya miliaran. Beliau tidak punya waktu untuk urusan remeh-temeh. Jawab suara itu. Kini terdengar lebih dingin dan berwibawa. Miliaran? Tapi bukannya Sari cuma punya warisan sedikit dari almarhum bapaknya? Budi bertanya bodoh. Suaranya tercekat. Warisan sedikit? Haha. Nak Budi, kamu itu suami yang aneh. Tanah perkebunan sawit ini ada ratusan hektar. Hasil panennya itu yang selama ini kamu nikmati. Warisan sedikit katamu? Kamu baru saja membuang satu-satunya pemilik warisan paling besar di kampung ini. Sudah ya, Nak. Jangan ganggu Sari lagi. Telepon ini akan saya blokir juga. Nyonya Juragan tidak mau ada gangguan dari masa lalu yang tidak penting. Pungkas suara itu, dan sambungan pun terputus. Budi menjatuhkan ponselnya ke sofa. Matanya kosong menatap Ratna yang kini sudah berdiri dengan 2 koper besar. Mas, sudah ya? Aku pergi. Kamu ternyata cuma penipu. Pura-pura kaya padahal uangmu cuma cukup buat beli nasi bungkus seminggu. Kata Ratna, nadanya penuh cemoohan. Selamat jadi orang miskin lagi ya. Aku doakan cepat dapat kerjaan yang gajinya lumayan. Ratna tidak menunggu jawaban Budi. Dia berjalan keluar, menyeret koper-kopernya dengan bunyi berisik di lantai. Pintu kontrakan yang sudah mereka tempati selama seminggu ini ditutup dengan bunyi bantingan yang keras. Budi ditinggalkan sendirian. Ia tidak hanya kehilangan uang, ia juga kehilangan Ratna, dan yang paling parah, ia kehilangan harga diri yang selama ini ia pertahankan mati-matian.
Kini ia hanya punya satu tujuan, menemukan Sari. Ia harus memohon, meminta maaf, dan mendapatkan kembali sumber uangnya yang fantastis itu. Harga diri sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah uang. Budi yang sombong kini telah berubah menjadi Budi yang putus asa dan histeris. Ia harus kembali ke sisi juragan sawitnya. Budi tidak menyia-nyiakan waktu. Pagi buta, dia sudah meninggalkan kontrakan itu dalam keadaan compang-camping. Ia membawa tas ransel lusuh berisi sedikit pakaian dan seluruh uang tunai yang tersisa di dompetnya. Sisa uang receh dari pengeluaran mewahnya yang tidak bisa dibayar pakai kartu lagi, jumlahnya tak lebih dari beberapa ratus ribu. Dengan sisa uang itu, ia membeli tiket bus termurah menuju arah yang ia yakini adalah Kampung Sari. Budi melakukan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Sebuah perjalanan yang dulu ia hindari mati-matian karena gengsi, kini ia tempuh dengan penuh keputusasaan. Di dalam bus ekonomi yang penuh sesak dan berbau keringat itu, Budi tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata di telepon. Nyonya Juragan, rapat dengan direktur, investasi miliaran. Semua itu adalah deskripsi yang sangat kontras dengan gambaran Sari yang ada di kepalanya selama ini. Wanita rumahan yang selalu sakit-sakitan, gampang menangis, dan hanya tahu urusan dapur. Bayangan Sari di atas tumpukan uang hasil panen yang jumlahnya luar biasa besar terus menghantuinya. Seolah Sari sedang tertawa mengejeknya dari kejauhan. Penyesalan itu mulai menyiksa, menusuk ke ulu hati. Setelah lebih dari 20 jam perjalanan darat yang menyiksa, Budi akhirnya tiba di sebuah terminal kota kecil. Dari sana, ia harus menyewa ojek pangkalan untuk membawanya menuju lokasi yang ia yakini sebagai perkampungan Sari. Jalanan mulai berubah, dari aspal mulus menjadi jalanan tanah yang becek dan penuh lubang. Jalan yang dulu ia bayangkan akan membuat sepatu pantofelnya kotor. Namun, saat ini, dia tidak peduli. Kaos kakinya sudah sobek, sepatunya sudah berlumpur, dan yang terpenting adalah mencapai tujuannya. Setelah melewati jalanan menanjak dan turunan yang berkelok, Budi mendadak menyuruh tukang ojek berhenti. Di depannya, terbentang pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan. Bukan perkampungan kumuh, melainkan hamparan perkebunan sawit yang sangat rawat, barisan pohonnya rapi, hijau, dan luas sekali, seolah tak berujung. Ini bukan kebun kecil, ini adalah sebuah kerajaan perkebunan. Di gerbang masuk kebun itu, berdiri sebuah plang besar yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang mewah dan berkelas. Di atasnya tertulis dengan jelas, Tugu Perkebunan Sari Jaya, kekuasaan dari tanah. Budi membaca nama itu berulang kali. Lidahnya terasa keluh. Sari Jaya. Nama yang sama dengan nama istrinya. Dan nama yang sama dengan nama yang tertera di rekeningnya. Budi akhirnya sadar bahwa warisan yang ia kira kecil itu, ternyata adalah ribuan hektar tanah produktif. Dengan langkah gemetar, Budi berjalan melewati gerbang menuju pos keamanan. Ia harus memohon kepada petugas keamanan agar diizinkan masuk dan bertemu dengan Sari. "Pak, saya mau ketemu Sari. Sari Wijaya," ujar Budi pada seorang satpam tegap berseragam rapi yang duduk di pos. Satpam itu menatap Budi dari ujung kepala hingga ujung kaki, tatapan yang sangat merendahkan, seolah Budi adalah pengemis yang tersasar. "Maksud Bapak, Nyonya Juragan? Beliau sedang rapat di rumah utama. Maaf. Tanpa janji temu, Bapak tidak bisa masuk." "Siapa Bapak?" Saya suaminya," seru Budi, setengah berteriak, kembali membusungkan dadanya meskipun ia sadar penampilannya sangat menyedihkan. Satpam itu tertawa kecil. Tawa yang sangat sopan tapi memiliki efek melucuti yang luar biasa. "Suami, saya dapat kabar dari Pak Asep. Nyonya Juragan sudah bercerai minggu lalu." "Tuan Budi, ya? Mohon maaf, Nyonya Juragan hanya punya suami satu. Dan setahu saya, beliau sedang menikmati masa lajangnya. Tidak ada urusan dengan Bapak." Mendengar namanya disebut dengan nada yang sangat direndahkan, Budi merasakan harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia tahu, cerita kepergiannya sudah tersebar di seluruh perkebunan ini. Dia kini menjadi bahan tertawaan para pekerja sawit. "Tolong, Pak, ini sangat penting. Ini masalah keuangan. Saya harus bicara dengannya sekarang juga."
Budi memohon. Kini suaranya terdengar putus asa. Saat Budi sedang berdebat di pos, sebuah mobil jeep kabin ganda melaju pelan melewati pos. Di belakang kemudi, duduk Pak Asep, si mandor, ditemani oleh Sari. Sari terlihat sangat berbeda. Rambutnya yang dulu sering diikat seadanya, kini ditata rapi. Ia mengenakan blus putih bersih dan celana panjang rapi. Wajahnya tampak segar, bersinar, dan sama sekali tidak ada lagi jejak demam. Ia tertawa lepas sambil menunjuk ke arah barisan pohon, memberikan arahan pada Pak Asep. Tawanya itu, tawa yang tulus dan penuh kemenangan, adalah tawa yang sudah lama tidak pernah didengar Budi. Melihat sosok Sari yang begitu berkelas dan berkuasa, Budi merasa dirinya jauh lebih kecil dari debu di jalanan. Sari! Budi langsung menerobos pagar pos keamanan, berlari ke arah mobil itu seperti orang kesetanan. Pak Asep segera menghentikan mobil, dan matanya membelalak kaget. Namun, Sari, yang sudah melihat kedatangan Budi dari kejauhan, hanya tersenyum tipis, senyum yang sangat tenang, senyum penuh kuasa. Budi, yang sudah berdiri di samping mobil, menatap Sari dengan mata memohon. Sari, sayang, aku minta maaf. Aku salah besar. Aku mau kembali sama kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Budi meratap, tangannya berusaha meraih jendela mobil. Sari menurunkan kaca jendela mobil perlahan-lahan. Ia menatap Budi, bukan dengan amarah atau kebencian, melainkan dengan tatapan kosong, seolah Budi hanyalah sebuah benda asing yang mengganggu pemandangan. Maaf, Anda siapa, ya? Tanya Sari dengan suara yang sangat tenang dan berwibawa. Nadanya sopan tapi dingin menusuk. Pak Asep, ada orang asing mengganggu di sini. Tolong usir. Saya sedang buru-buru. Mau cek gudang penyimpanan CPO. Ada urusan yang lebih penting daripada meladeni orang yang tersesat. Kata-kata itu menghantam Budi sekeras tinju. Anda siapa? Ya? Sari benar-benar menghapusnya dari ingatannya. Dia tidak dianggap. Dia tidak relevan. Sebelum Budi sempat membuka mulut untuk memohon sekali lagi, Pak Asep sudah keluar dari mobil dengan wajah garang. Ayo, Tuan Budi. Jangan ganggu Nyonya Juragan. Bentak Pak Asep sambil mendorong tubuh Budi menjauh dari mobil. Sari hanya mengangguk sopan pada Pak Asep, lalu mengangkat kaca mobilnya dan memerintahkan Pak Asep untuk melanjutkan perjalanan. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Budi yang masih berdiri mematung di tengah jalanan berlumpur, sendirian, dipenuhi penyesalan, dan kini benar-benar telah menjadi orang asing di dunia mantan istrinya. Di dalam mobil yang melaju mulus membelah barisan pohon sawit, Sari menghela napas lega. Dia tidak menoleh lagi ke belakang. Tak ada gunanya membuang energi untuk melihat Budi yang sudah menjadi patung lumpur di tengah jalan. Reaksi Budi, mulai dari kepanikan histeris di telepon hingga ratapan putus asa di hadapannya tadi, benar-benar sesuai dengan perkiraan Sari. Budi memang hanya peduli pada uang, dan begitu uang itu menghilang, ego tingginya langsung ambruk. Tapi, reaksi terbaik Budi adalah tatapan bingungnya saat Sari berpura-pura tidak mengenalnya. Itu adalah hukuman terberat bagi pria arogan, dijadikan tidak penting. Sari tahu, Budi mengharapkan amukan, air mata, atau minimal makian. Tapi yang Budi dapatkan adalah pengabaian total. Luar biasa, Bu Juragan. Akting ibu tadi top sekali, seperti bintang film. Ujar Pak Asep sambil tertawa geli di samping Sari. Sari hanya tersenyum tipis, menikmati kemenangan kecil itu. Aku nggak akting, Pak Asep. Aku memang benar-benar sudah lupa dia siapa. Urusan perkebunan ini jauh lebih penting daripada memikirkan pria yang cuma tahu beli motor baru dan gonta-ganti baju. Mereka tiba di gudang penyimpanan CPO, minyak sawit mentah. Tempat ini adalah pusat kegiatan utama perkebunan. Beberapa tangki besar berdiri kokoh, menjulang tinggi di bawah langit sore. Di sekitarnya, banyak pekerja sibuk mengurus alat berat dan mengecek kualitas minyak sebelum dikirim ke pabrik pengolahan. Bau minyak sawit yang pekat menyeruak, bau uang yang sangat jujur. Sari merasa berada di habitat aslinya. Dia segera melompat turun dari mobil, langsung menuju papan tulis besar tempat Pak Asep mencatat jadwal pengiriman dan perkiraan laba.
Sementara Sari sibuk dengan urusan bisnis bernilai miliaran, Budi masih tertinggal jauh di belakang, berjuang mencari tempat berteduh. Setelah diusir dari pintu gerbang utama oleh Pak Asep, Budi berjalan tanpa arah. Dia tidak berani kembali ke pos keamanan, takut dipermalukan lagi. Dia berjalan menyusuri pinggiran jalan tanah yang becek, melompat-lompat menghindari genangan air yang tingginya bisa mencapai mata kaki. Bajunya sudah kotor, kakinya sudah lecet, dan perutnya sudah keroncongan minta diisi. Dia kini benar-benar terlihat seperti gelandangan, persis nasib yang ia harapkan untuk Sari seminggu yang lalu. Karma itu ternyata bekerja sangat cepat dan tanpa ampun. Tiba-tiba, dia melihat sebuah warung makan kecil di pinggir jalan perkebunan. Warung itu ramai didatangi oleh beberapa pekerja sawit yang sedang beristirahat. Budi memutuskan untuk mencoba peruntungan di sana. Dengan sisa uang tunai terakhirnya, dia berhasil membeli sebungkus nasi dengan lauk tempe orek dan telur dadar. Saat sedang makan, Budi tidak sengaja mendengar obrolan para pekerja yang duduk di meja sebelah. "Gila ya, Bu Juragan kita itu memang jagoan," kata seorang pekerja bertopi caping. "Baru seminggu datang, udah langsung ganti semua sistem pengairan di Blok C. Katanya, kalau pengairannya bagus, panen kita bisa naik 2 kali lipat." "Iya, aku dengar juga begitu. Dia itu kan aslinya pintar banget. Dulu cuma pura-pura jadi istri rumahan biar suaminya senang," timpal pekerja lain, sambil menyeruput kopi panasnya. Suaminya itu yang kasihan. Dengar-dengar, suaminya yang dulu itu cuma pegawai kantoran biasa. Gajinya cuma 5 juta. Sok-sokan menceraikan Bu Juragan. Padahal duit yang dia pakai foya-foya itu ya duit sawit kita semua. Budi mendadak tersedak nasi. Wajahnya langsung pucat pasi. Obrolan para pekerja itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk telinganya. Mereka membicarakan Budi. Mereka tahu siapa dia. Mereka tahu betapa kecilnya gajinya. Dan yang paling menyakitkan, mereka tahu bahwa ia cuma sok-sokan menceraikan istrinya sendiri. "Iya," Pak Asep cerita. "Kemarin suaminya datang ke gerbang, mukanya kayak orang gila, minta-minta ketemu Bu Juragan," kata pekerja ketiga sambil tertawa terbahak-bahak. Terus sama Bu Juragan dibilang, "Maaf, Anda siapa ya?" Wah, tamat riwayatnya. Rasain tuh, siapa suruh buang berlian demi sampah. Budi buru-buru menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik piring nasi yang sudah hampir kosong. Tenggorokannya tercekat, tidak bisa menelan lagi. Dia merasakan rasa malu yang luar biasa. Rasa malu yang jauh lebih perih daripada sakit fisik yang ia rasakan. Dia bukan hanya kehilangan uang, dia kehilangan kehormatan di hadapan orang-orang yang status sosialnya bahkan dia anggap jauh di bawahnya. Di tengah rasa malu yang memuncak, Budi bangkit dan meninggalkan warung itu dengan tergesa-gesa. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Takut para pekerja itu akan mengenalinya sebagai mantan suami kere yang mereka jadikan bahan tertawaan. Ia berjalan tak tentu arah hingga tiba di pinggiran jalan desa yang sepi. Dia duduk di bawah pohon besar. Tubuhnya merosot ke tanah. Air mata mulai menggenang di matanya. Bukan air mata penyesalan romantis, tapi air mata kekalahan. Dia menyadari betapa bodohnya ia, betapa sombongnya ia, dan betapa rendahnya ia dibandingkan dengan istrinya yang diam-diam adalah juragan sawit yang sangat dihormati. Kini, ia tidak punya apa-apa lagi. Ratna sudah pergi, uangnya sudah lenyap, dan harga dirinya sudah diinjak-injak oleh Pak Asep dan para pekerja sawit. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara mobil besar mendekat. Budi segera menyembunyikan diri di balik semak-semak, takut jika itu adalah mobil Sari. Namun, yang datang adalah sebuah mobil sedan mewah yang mengkilap, yang berhenti tepat di depannya. Pintu mobil terbuka, dan dari sana keluarlah seorang wanita yang sangat ia kenal. Ratna. Ratna tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang pria parubaya yang berpakaian sangat rapi, mengenakan kalung emas tebal yang berkilauan. Ratna terlihat sangat bahagia. Jauh lebih bahagia daripada saat dia bersamanya seminggu yang lalu. "Nah, ini dia Mas Herman, tempatnya. Perkebunan kelapa sawit milik mantan suamiku," kata Ratna dengan suara manja yang menjijikan.
Dia kira aku bodoh dan akan kembali padanya? Mana sudi. Aku cuma mau menunjukkan padamu betapa kayanya perempuan yang dia buang. Pria bernama Herman itu tertawa lebar. Kamu memang pintar memilih. Sayang, untung kamu cepat sadar dan meninggalkannya. Aku dengar dia itu cuma pegawai kantoran yang gajinya cuma cukup buat beli mie instan. Iya, Mas. Kasihan kan? Aku sudah buang dia. Sekarang aku hanya butuh kamu. Mas, pria sejati yang tahu cara mencari uang. Jawab Ratna sambil menggandeng mesra lengan Herman. Budi, yang bersembunyi di balik semak-semak, menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Ratna datang ke kampung ini bukan untuk mencarinya, tapi untuk pamer pada kekasih barunya. Dan bukan hanya itu, Ratna juga tahu bahwa ia hanya pegawai kantoran bergaji kecil. Budi kini sadar sepenuhnya. Ia bukan hanya dicampakkan oleh istrinya. Ia juga dicampakkan oleh selingkuhannya sendiri, yang bahkan tahu status finansialnya yang sebenarnya. Budi jatuh terduduk di tanah berlumpur. Pukulan ini jauh lebih menyakitkan daripada pukulan kehilangan uang. Ia telah kehilangan segalanya, dan kini ia menjadi saksi bisu betapa cepatnya dunia berputar. Setelah Ratna dan Herman pergi, meninggalkan Budi sendirian di balik semak-semak yang lembab, Budi tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia duduk terdiam, lumpur mengering di celana dan sepatu bututnya. Pikirannya kosong, rasa malu sudah mencapai titik nol, melampaui batas yang bisa ditanggung oleh manusia normal. Dia menyadari, bukan hanya Sari yang meninggalkannya, tapi seluruh dunia yang pernah ia banggakan. Bahkan Ratna, yang ia kira benar-benar tergila-gila padanya, ternyata sudah tahu status finansialnya yang menyedihkan sejak awal. Ratna hanya memanfaatkan Budi selama saldo rekening itu masih terisi uang dari perkebunan. Ironisnya, Ratna pun meninggalkannya demi pria yang tampak jauh lebih kaya darinya. Pria yang kemungkinan besar juga adalah korban dari kesombongan Budi. Budi akhirnya memutuskan untuk kembali ke gerbang perkebunan. Dia tahu, tidak ada jalan lain selain memohon. Harga diri sudah tidak ada artinya lagi. Ia harus bertemu Sari, memohon ampun, dan memohon pekerjaan apapun. Menjadi kuli panggul di kebun sawit Sari jauh lebih mulia daripada menjadi gelandangan di kota besar. Apalagi, dia kini tahu, Sari itu juragan miliaran. Pasti punya posisi kosong untuk mantan suami yang menyedihkan. Dia berjalan tertatih kembali ke gerbang utama. Kali ini, ia tidak mencoba menyelinap. Ia berdiri tegak, meski badannya penuh lumpur, di hadapan pos keamanan. Petugas keamanan yang tadi sempat menertawakannya kini menatap Budi dengan tatapan yang sedikit berbeda. Ada campuran rasa kasihan dan jijik di sana. Pak, saya mohon. Saya harus bicara dengan Sari. Saya akan menunggu di sini sampai dia selesai rapat. Kata Budi dengan suara serak, hampir menangis. Petugas keamanan itu menggeleng pelan. Maaf, Tuan Budi. Saya sudah dapat perintah langsung dari Pak Asep. Tidak boleh ada gangguan. Lagi pula, Nyonya Juragan sudah tidak ada di rumah utama. Beliau baru saja pergi ke kota lagi. Budi terkejut. Ke kota? Kenapa? Beliau ada rapat penting. Konferensi pers. Jawab satpam itu santai, sambil menggeser-geser layar ponselnya. Katanya mau ada pengumuman besar soal perluasan bisnis dan yayasan sosial. Nyonya Juragan sudah dijemput rombongan manajemen. Konferensi pers. Pengumuman besar. Kata-kata itu berputar di kepala Budi. Sari, wanita yang baru seminggu lalu ia sebut beban yang penyakitan, kini sedang mengadakan konferensi pers di kota besar. Ini bukan sekadar bisnis kecil-kecilan. Sari benar-benar membangun kerajaan. Budi semakin merasa kecil dan hina. Dia berusaha membayangkan Sari yang pucat, berdiri di hadapan puluhan wartawan. Tentu saja itu pemandangan yang mustahil. Tapi dia baru saja melihat Sari yang bersinar, yang terlihat jauh lebih sehat dan berkuasa. Pak, boleh saya pinjam ponsel sebentar? Saya harus tahu apa yang terjadi. Pinta Budi memelas. Petugas keamanan itu ragu, tapi mungkin karena iba melihat kondisi Budi, dia memberikan ponselnya. Budi segera membuka aplikasi berita di ponsel itu. Tangannya gemetar. Tidak butuh waktu lama,
Berita tentang Sari langsung muncul di halaman utama. Judul berita itu terpampang jelas, membuat mata Budi membelalak. Juragan sawit jelita muncul ke publik. Sari Wijaya, sosok di balik kerajaan bisnis baru yang sempat disembunyikan. Budi membaca artikel itu dengan napas tersengal-sengal. Artikel itu memuji kecerdasan Sari dalam mengelola perkebunan sawit dan investasi di sektor energi terbarukan. Sari disebut sebagai visioner dan ratu sawit. Lalu, ada satu bagian yang menyinggung tentang kehidupan pribadinya yang kontroversial. Nyonya Sari Wijaya mengakui baru saja menyelesaikan perceraian dengan mantan suaminya, Budi. Ketika ditanya wartawan apakah pengambil alihan kendali perusahaan ini adalah bentuk balas dendam pribadi, Nyonya Sari tersenyum tipis. Budi menahan napas, menanti kalimat selanjutnya. Nyonya Sari menjawab, "Tindakan yang saya ambil adalah tindakan bisnis yang murni. Saya hanya ingin memastikan aset perusahaan dikelola secara profesional. Saya tidak punya waktu untuk melihat ke belakang, atau memikirkan hal-hal yang tidak lagi relevan dengan masa depan perusahaan ini." Tidak relevan. Lagi-lagi kata-kata itu menghancurkan Budi. Sari tidak marah. Sari tidak membencinya. Sari hanya menganggapnya tidak penting lagi, seolah Budi hanyalah barang bekas yang sudah tidak bernilai. Namun, puncaknya datang saat Budi menonton potongan video konferensi pers itu. Sari, tampil elegan dengan blazer berwarna krem, berdiri di podium dengan aura yang memancar. Salah seorang wartawan bertanya, pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu publik. "Nyonya Sari, bagaimana perasaan Anda sekarang, setelah mantan suami Anda kehilangan segalanya? Apa pesan Anda untuk beliau?" Sari menatap kamera, tersenyum tulus, senyum yang sangat manis tetapi mematikan. "Pesan saya?" ulang Sari dengan nada yang sangat ramah. "Tentu saja saya mendoakan yang terbaik untuknya. Semoga dia segera menemukan pekerjaan yang cocok. Saya dengar sekarang banyak lowongan untuk posisi pelayan di rumah makan cepat saji. Semoga dia sukses di karir barunya." Prang! Ponsel itu terlepas dari genggaman Budi, jatuh ke tanah. Budi tidak mendengar bunyi retaknya, karena telinganya dipenuhi gema tawa para wartawan di video itu. Sari tidak hanya mengabaikannya, dia juga menjadikannya lelucon nasional. Pelayan di rumah makan cepat saji. Posisi yang dulu Budi hina sebagai pekerjaan rendahan. Kini, ratu sawit itu secara tidak langsung menyarankannya untuk melamar posisi tersebut. Ini bukan balas dendam. Ini adalah pemusnahan karakter yang dilakukan secara berkelas dan sangat berwibawa. Budi kini menyadari, Sari yang dulu lemah sudah mati. Yang ada di hadapannya sekarang adalah seorang ratu yang tidak akan pernah mau melihat ke belakang. Setelah berita itu meledak di seluruh kanal media sosial, hidup Budi berubah menjadi neraka. Dia tidak lagi berani kembali ke kota. Budi tahu, setiap langkahnya akan diikuti oleh tatapan menghina dan cemoohan yang tersembunyi. Ponsel yang ia pinjam dari petugas keamanan perkebunan itu kini ia matikan. Ia tahu, teman-teman kerjanya, mantan bosnya, bahkan Ratna, pasti sudah melihat video konferensi pers itu. Dan lelucon tentang pelayan rumah makan cepat saji, itu pasti sudah menjadi viral di mana-mana. Budi tidak hanya kehilangan uang, dia kehilangan lingkungan sosialnya. Dengan sisa uang terakhirnya, Budi menyewa sebuah kamar kos harian di desa yang cukup jauh dari perkebunan sawit Sari. Kamar itu kecil, pengap, dan berbau asap rokok. Dindingnya lembab, kamar mandinya dipakai bersama-sama, dan setiap malam, nyamuk-nyamuk beterbangan seolah sedang mengadakan pesta penyambutan untuknya. Inilah kehidupan yang ia sebut neraka. Kehidupan yang ia harapkan dulu akan menimpa Sari. Karma benar-benar punya selera humor yang kejam. Budi menghabiskan hari-harinya dalam kegelapan dan penyesalan. Ia hanya keluar untuk membeli nasi bungkus termurah. Ia tidak lagi peduli pada penampilan. Rambutnya gondrong, jenggotnya tumbuh tidak karuan, dan matanya cekung karena kurang tidur. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di jendela kaca yang kotor, ia melihat bukan Budi Wijoyo yang sombong, melainkan bayangan seorang pecundang yang tidak punya apa-apa lagi. Satu-satunya hiburan yang menyiksanya adalah mengikuti perkembangan berita tentang Sari. Dengan sisa pulsa yang ia beli di warung kecil, ia mencoba mencari kabar.
Sari tidak hanya berbisnis sawit. Dia mendirikan yayasan untuk membantu para wanita korban kekerasan rumah tangga. Dia menjadi pembicara di seminar internasional. Fotonya selalu terpampang di majalah bisnis, disandingkan dengan pengusaha-pengusaha sukses lainnya. Sari kini menjadi simbol inspirasi dan kekayaan yang tak tergapai. Setiap kesuksesan Sari terasa seperti sambaran petir yang menghantam Budi. Ironisnya, Budi kini merasa rindu pada Sari. Bukan rindu romantis, melainkan rindu pada rasa aman dan uang. Dia merindukan hidup yang dulu ia benci, rumah yang selalu terurus, makanan yang selalu tersedia, dan yang paling penting, rekening bank yang selalu terisi tanpa perlu ia memusingkan dari mana asalnya. Ia mulai berpikir, mungkin kalau ia bisa bertemu Sari lagi, dia bisa memohon sekali lagi, menjelaskan bahwa dia hanya hilaf, dan meminta Sari untuk memberinya pekerjaan. Budi sudah siap menelan semua harga dirinya. Setelah seminggu mengurung diri, Budi memutuskan untuk beraksi. Dia mencukur rambutnya, mencuci pakaiannya hingga bersih, dan berjalan kaki menuju kota. Tujuannya adalah kantor pusat perusahaan yang baru saja didirikan Sari di pusat ibu kota provinsi. Dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, berjam-jam naik angkutan umum yang berdesakan, hanya demi satu harapan, melihat wajah Sari lagi dan memohon ampun. Saat tiba di depan gedung pencakar langit yang mewah, Budi merasa dirinya seperti semut. Di lobi gedung yang gemerlap, ia melihat para eksekutif berlalu lalang, pakaian mereka rapi dan berkelas. Semua orang di sana tampak penting. Dulu, Budi mengira dia adalah salah satu dari mereka. Sekarang, dia bahkan tidak berani melewati pintu putar kaca itu. Takut jika petugas keamanan akan mengusirnya karena penampilannya yang tidak layak. Budi memutuskan untuk menunggu di seberang jalan, tepat di depan kafe kecil, sambil mengamati pintu masuk gedung. Ia menunggu dari pagi hingga sore, perutnya keroncongan, tapi ia mengabaikannya. Ia hanya fokus pada pintu keluar, berharap sosok Sari akan muncul. Menjelang malam, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi gedung. Jantung Budi langsung berdebar kencang. Itu mobil yang sangat ia kenal. Mobil yang menjemput Sari dari kontrakan dulu. Pintu mobil terbuka, dan Sari melangkah keluar. Sari terlihat luar biasa. Ia mengenakan setelan celana panjang berwarna putih gading yang sangat elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan aura kesuksesan dan ketenangan. Di sampingnya, berdiri seorang pria tampan berjas rapi, yang Budi yakini adalah direktur atau manajer pribadinya. Mereka berdua tertawa lepas, berbicara tentang sesuatu yang serius namun menyenangkan. Sari benar-benar telah menjadi wanita yang berbeda, wanita yang jauh di luar jangkauan Budi. Dorongan keputusasaan membuat Budi nekat. Dia berlari menyeberang jalan, tidak peduli pada klakson mobil yang berteriak padanya. Dia menerobos barisan orang, dan tiba-tiba saja, dia sudah berdiri di hadapan Sari, terengah-engah, dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. "Sari!" seru Budi dengan suara yang pecah. Sari dan pria di sampingnya berhenti melangkah. Sari menoleh. Wajahnya yang tenang itu tidak menunjukkan keterkejutan, kemarahan, atau bahkan kebencian. Hanya ada kekosongan. Seolah dia sedang melihat kotoran di sepatu yang harus segera dibersihkan. Pria di samping Sari segera membentuk barisan pelindung. "Maaf, Bapak siapa? Jangan mengganggu Nyonya Sari." Budi mengabaikan pria itu. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di atas trotoar, di depan semua orang yang lalu lalang. Dia berlutut di depan mantan istrinya yang kini adalah seorang miliarder. "Sari, aku mohon. Maafkan aku. Aku hilaf. Aku bodoh. Aku egois. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Budi meratap. Air mata dan keringat bercampur di wajahnya. "Aku janji akan berubah. Aku rela jadi apa saja. Jadi sopirmu, jadi tukang kebunmu. Apa saja, asalkan aku bisa di sini, di dekatmu. Ingat masa lalu kita. Sari, aku mohon." Sari membiarkan Budi meratap sepuasnya. Ekspresinya tetap datar, tenang, dan dingin.
Keheningan yang diciptakan Sari jauh lebih menghukum daripada semua makian yang bisa ia lontarkan. Setelah Budi selesai meratap, Sari maju selangkah. Ia berjongkok sedikit, tidak untuk bersimpati, tetapi agar tatapannya setara dengan Budi. Dulu, bisik Sari, suaranya sangat pelan namun tegas, menusuk langsung ke jantung Budi. Dulu aku pernah memohon padamu untuk berhenti selingkuh. Saat aku demam tinggi dan tidak berdaya, aku memohon belas kasihanmu agar tidak meninggalkanku. Apa kamu dengarkan aku, Budi? Budi tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci. Hanya air mata yang mengalir. Sari kembali berdiri tegak, merapikan setelan celananya seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Dia menatap lurus ke depan, melewati Budi yang masih berlutut. Maaf, kata Sari dengan nada formal yang sangat sopan. Anda siapa? Ya? Tolong jangan mengganggu saya. Kami punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tanpa menoleh lagi, Sari berjalan masuk ke dalam lobi gedung yang mewah itu, didampingi pria di sebelahnya. Pintu kaca otomatis tertutup di belakangnya. Budi ditinggalkan sendirian, berlutut di trotoar yang dingin. Kalimat terakhir Sari, "Maaf, Anda siapa?" "Ya?" adalah palu godam terakhir yang menghancurkan semua harapannya. Dia telah sepenuhnya dihapus dari kehidupan Sari. 3 tahun berlalu sejak Budi menjatuhkan diri berlutut di depan gedung perusahaan Sari. Waktu adalah alat keadilan yang paling sabar dan paling kejam. Bagi Sari, 3 tahun adalah waktu untuk menancapkan akarnya, membangun kerajaannya hingga menjulang tinggi. Perkebunan sawit Sari Jaya kini tidak hanya berurusan dengan CPO, tapi sudah merambah ke energi hijau dan teknologi pertanian. Sari dikenal sebagai Ratu Investasi Hijau, seorang wanita yang cerdas, disegani, dan sangat tertutup soal kehidupan pribadinya. Ia telah menikah kembali, bukan dengan seorang pengusaha, melainkan dengan seorang insinyur pertanian berintegritas yang ia temui saat mengembangkan proyek perkebunan berkelanjutan. Suami barunya, Rudi, mencintai Sari apa adanya, jauh dari embel-embel kemewahan, dan yang paling penting, menghormati pekerjaannya sebagai juragan sawit. Malam itu, Sari sedang menghadiri sebuah acara amal bergengsi di salah satu hotel bintang 5 paling mewah di ibu kota provinsi. Ia terlihat memukau dalam gaun sutra berwarna zamrud, berdiri di samping Rudi yang menatapnya penuh kekaguman. Mereka tertawa lepas, berbincang santai dengan para menteri dan konglomerat. Sari kini sepenuhnya bahagia, kedamaian hatinya terpancar, dan bayang-bayang Budi sudah lama hilang, tergantikan oleh tumpukan agenda rapat dan proyek miliaran. Budi tidak lagi ada di peta kehidupannya. Ia hanya sebuah catatan kaki yang terlupakan. Di luar hotel yang gemerlap, kehidupan berjalan dalam ritme yang sangat berbeda. Seorang pria kurus berseragam petugas parkir, valet, berwarna merah marun berdiri dengan postur membungkuk di dekat pintu masuk hotel. Matanya kusam, tangannya kapalan, dan gerakan tubuhnya mekanis. Pria itu adalah Budi. Setelah diusir Sari, dia kembali ke kota dengan perasaan hancur, mencoba melamar pekerjaan di mana-mana. Namun, kisah perceraiannya dan lelucon tentang pelayan rumah makan cepat saji sudah menyebar luas. Tidak ada perusahaan besar yang mau mengambil risiko mempekerjakan mantan suami seorang juragan terkenal. Akhirnya, setelah berbulan-bulan menganggur dan hampir menjadi gelandangan sungguhan, Budi berhasil mendapatkan pekerjaan rendahan ini. Ia kini bertugas membukakan pintu mobil mewah dan memarkirkan kendaraan para orang kaya yang dulu adalah rekan-rekannya, atau bahkan teman-teman dari Ratna. Saat sebuah mobil sedan mewah Bentley hitam mengkilap berhenti tepat di depannya, Budi segera maju untuk membukakan pintu. Tangannya gemetar saat ia menarik pegangan pintu. Dari dalam mobil, melangkahlah Sari, diikuti oleh suaminya, Rudi. Cahaya lampu sorot hotel langsung menyinari wajah Sari, membuatnya tampak bersinar, seperti dewi yang turun dari hayangan. Budi menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap topi seragamnya bisa menyembunyikan wajahnya yang penuh lumpur dosa. Sari dan Rudi berjalan melewatinya tanpa sedikit pun melirik. Tentu saja, mengapa mereka harus memperhatikan seorang petugas parkir? Bagi mereka, Budi hanyalah bagian dari properti hotel, tak lebih penting dari tiang lampu.
Budi mencium aroma samar parfum Sari yang tertinggal di udara. Aroma yang sama yang dulu memenuhi rumah kontrakan mereka. Aroma yang kini terasa seperti siksaan batin baginya. Seorang petugas senior menyerahkan kunci mobil itu pada Budi. Parkirkan mobil Nyonya Juragan dengan hati-hati. Jangan sampai lecet sedikit pun. Perintahnya keras. Budi mengangguk patuh. Dengan tangan yang masih gemetar, ia masuk ke dalam mobil Bentley itu. Interiornya terasa begitu mewah. Wangi kulit barunya begitu khas. Di layar digital dashboard mobil, muncul sebuah wallpaper. Sari dan Rudi sedang tertawa bahagia di sebuah kebun sawit yang luas. Budi menyalakan mesin mobil yang berbunyi halus. Mesin yang harganya lebih mahal dari total penghasilannya selama 10 tahun ke depan. Saat ia mengemudikan mobil mewah itu perlahan menuju area parkir bawah tanah yang remang-remang, sebuah kesadaran akhir menghantamnya dengan kekuatan penuh. Inilah karma yang sesungguhnya. Hukumannya bukanlah kemiskinan atau penderitaan fisik semata. Hukumannya adalah untuk tetap hidup, bekerja di pinggiran dunia, dan menjadi saksi bisu dari kebahagiaan gemilang wanita yang pernah ia buang. Setiap hari, ia harus menjalani kehidupan yang dulu ia harapkan untuk Sari, sementara Sari menjalani kehidupan impian yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Ia tidak akan pernah bisa lari dari bayang-bayang kesuksesan Sari, karena kini ia hanyalah pelayan kecil yang hidup di pinggiran kerajaan Sang Ratu Sawit. Di dalam garasi parkir yang sunyi, Budi menghentikan mobil itu. Dia mematikan mesinnya dan hanya duduk terdiam dalam kegelapan. Ia telah kehilangan segalanya, dan kini ia bahkan tidak memiliki hak untuk dilupakan. Waktu telah mengubahnya menjadi debu, sementara Sari telah membangun dunianya yang baru di atas kebenaran dan kekuatan. Budi hanya bisa duduk, dan menyadari bahwa dunianya telah lama berhenti berputar.